Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan bisnis Amerika Serikat dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nova Mardiana, SEMM, demi pemenuhan tugas mata kuliah Ekonomi Bisnis. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ian Apriansyah dengan NPM 23250310001 dari Magister Teknik Elektro. Baik, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, mendefinisikan sifat bisnis Amerika Serikat dan mengidentifikasikan tujuan-tujuan utamanya. Yang kedua, menelusuri riwayat bisnis dan perubahan pandangan akuntabilitas bisnis di Amerika Serikat. Yang ketiga, menjelaskan berbagai jenis sistem ekonomi berdasarkan cara sistem tersebut mengendalikan faktor-faktor produksi melalui pasar input dan output. Yang keempat, memperlihatkan dampak permintaan dan penawaran pada distribusi sumber daya di Amerika Serikat. Yang kelima, mengidentifikasikan unsur-unsur perusahaan swasta dan menjelaskan bermacam-macam tingkat persaingan dalam sistem ekonomi Amerika Serikat. Memahami sistem bisnis Amerika Serikat. Yang pertama, ada definisi bisnis. Bisnis adalah sebuah organisasi yang memproduksi barang atau jasa untuk mendapatkan laba. Yang kedua, definisi laba. Laba sendiri adalah penghasilan lebih dari total jumlah pendapatan dengan perbandingan total beban. Prospek untuk memperoleh laba diperoleh dari selisih antara pendapatan dan pengeluaran bisnis yang mendorong orang untuk membuka dan memperluas bisnis. Identifikasi tujuan utama dari bisnis dan laba. Bisnis menyediakan lapangan kerja bagi banyak orang. Bisnis juga memproduksi sebagian besar barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Laba mengimbali pemilik untuk mengambil resiko yang tercakup dalam menginvestasikan uang dan waktu. Penelusuran riwayat bisnis dan perubahan pandangan mengenai akuntabilitas bisnis di Amerika Serikat. Bentuk bisnis Amerika telah beberapa kali berevolusi selama beberapa abad ini, yaitu pada abad ke-18, revolusi industri yang timbul menciptakan adanya sistem pabrik yang membuat badan dan pekerja memproduksi barang dalam jumlah besar, dan mesin baru yang dibutuhkan untuk produksi massal berkumpul dalam satu tempat. Kemudian pada abad ke-19 menjadi sebuah solusi peningkatan wirausahawan dalam skala besar dan bisnis Amerika Serikat yang menganut filosofi laissez-faire, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa pemerintah hendaknya tidak mencampuri perekonomian melainkan harus membiarkan bisnis berlaku tanpa adanya regulasi. Hasil dari perkembangan perusahaan dan peningkatan sistem produksi tersebut harus dibayar dengan hilangnya kebebasan pekerja. Maka terjadilah perubahan era, yaitu era produksi. Era produksi menjadi solusi bangkitnya serikat buruh dan dimulainya regulasi oleh pemerintah. Penelusuran riwayat bisnis yang berikutnya, ketika tahun 1980 hingga 1960-an, timbul era baru yang disebut era pemasaran.
Di era ini, produsen barang dan jasa mulai mencari tahu apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pelanggan dan kemudian menyediakannya. Tahun 1980-an, muncul fenomena ekonomi global yang menyebabkan adanya perbaikan dalam sistem komunikasi dan transportasi. Perbaikan tersebut menular kepada metode internasional yang lebih efisien dalam pembiayaan, produksi, distribusi, serta pemasaran produk dan jasa secara bersama-sama. Dengan adanya perbaikan tersebut, muncul era baru yang dipicu akibat perkembangan internet. Era tersebut dinamai era informasi yang dalam perkembangannya memberikan dorongan dalam perdagangan di semua sektor ekonomi, khususnya di bidang jasa. Lingkungan eksternal bisnis. Batas-batas bisnis yang berada di luar bisnis mungkin akan mempengaruhi bisnis itu sendiri. Kita lihat yang pertama adalah lingkungan bisnis domestik, di mana lingkungan suatu bisnis beroperasi dan memperoleh pendapatannya. Yang kedua, lingkungan bisnis global, di mana kekuatan-kekuatan internasional yang dapat mempengaruhi suatu bisnis di sebuah negara. Yang ketiga, lingkungan teknologi mencakup seluruh cara yang digunakan perusahaan untuk menciptakan nilai konstituennya. Yang keempat, lingkungan politik hukum menggambarkan hubungan antara dua bisnis dan pemerintah yang biasanya berbentuk regulasi bisnis. Yang kelima, lingkungan ekonomi menggambarkan hubungan antara dua bisnis dan pemerintah yang biasanya berbentuk regulasi bisnis. Yang keenam, lingkungan sosial budaya menentukan barang dan jasa apa yang dihargai dan diterima oleh masyarakat. Jenis sistem ekonomi global berdasarkan cara pengendalian faktor produksi melalui pasar input dan pasar output. Sistem ekonomi adalah sistem suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya ke warga negaranya, baik perorangan maupun organisasi. Sistem ekonomi berbeda dalam cara mengatur 5 faktor produksi, yaitu yang pertama adalah sumber daya manusia, yang kedua modal, yang ketiga wirausahawan, yang keempat sumber daya fisik, yang kelima adalah sumber daya informasi. Berbagai jenis sistem ekonomi juga berbeda sesuai cara pengambilan keputusan menyangkut produksi dan alokasi. Dari 5 faktor produksi yang sudah dijabarkan akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama, untuk sumber daya manusia, kemampuan fisik dan mental orang-orang sewaktu mereka berkontribusi pada produksi di dalam sebuah perekonomian. Yang kedua, modal, dana yang dibutuhkan untuk menciptakan dan menjalankan perusahaan atau bisnis. Yang ketiga, wirausahawan, individu yang melihat peluang dan mau menanggung risiko yang timbul dari penciptaan dan pengoperasian usaha bisnis baru. Yang keempat, sumber daya fisik, hal-hal berwujud yang digunakan oleh organisasi dalam melaksanakan bisnis. Yang kelima, sumber daya informasi, data atau informasi lain yang digunakan oleh bisnis. Sistem ekonomi berdasarkan cara pengalokasian faktor produksi. Berdasarkan cara pengalokasian faktor produksi, sistem ekonomi menjadi 2, yaitu yang pertama, perekonomian terpimpin, yang mana perekonomian ini mengandalkan pemerintah terpusat untuk mengendalikan semua atau sebagian besar faktor produksi dan membuat keputusan produksi serta alokasi.
yang termasuk di dalamnya adalah dua hal, yaitu yang pertama komunisme dan yang kedua adalah sosialisme. Yang kedua, perekonomian pasar. Perekonomian di mana individu-individu mengendalikan keputusan produksi dari alokasi melalui penawaran dan permintaan, yang termasuk di dalamnya adalah pasar input dan pasar output. Pasar input, perusahaan membeli sumber daya dari rumah tangga yang berfungsi sebagai pemasok. Sedangkan pasar output adalah perusahaan menawarkan barang dan jasa untuk menanggapi permintaan pihak rumah tangga. Basis dari politik pasar adalah kapitalisme yang mendorong kepemilikan swasta atas faktor produksi dan mendorong kewirausahaan dengan menawarkan laba sebagai insentif. Yang berikutnya, perekonomian pasar campuran. Sistem ekonomi yang memadukan karakteristik perekonomian terpimpin dan pasar, sebagian besar negara menganut bentuk perekonomian pasar campuran ini, yang termasuk di dalamnya adalah sosialisme. Yang pertama, sistem ekonomi terpimpin di mana pemerintah hanya memiliki dan menjalankan sumber produksi terpilih. Yang kedua adalah privatisme, yaitu proses perubahan perusahaan pemerintah menjadi milik swasta. Perekonomian sistem pasar, keputusan mengenai apa yang akan dibeli dan dijual ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Yang pertama, untuk permintaan itu bergantung pada kesediaan, keinginan, dan kemampuan konsumen dalam membeli produk atau jasa. Yang kedua, penawaran bergantung pada kesediaan, keinginan, dan kemampuan produsen dalam menawarkan produk atau jasa yang akan dijual. Hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan. Pembeli akan melakukan permintaan lebih banyak ketika harga produk turun dan membeli lebih sedikit ketika harganya naik. Sedangkan hukum penawaran, produsen akan melakukan penawaran lebih banyak untuk dijual jika harga produk naik dan menawarkan lebih sedikit ketika harga produk turun. Terdapat dua hal yang kita sebut dengan surplus dan defisit. Surplus adalah situasi di mana jumlah yang ditawarkan melebihi jumlah yang diminta. Sedangkan defisit adalah kebalikannya, yang mana situasi ketika jumlah yang diminta melebihi jumlah yang ditawarkan. Mekanisme penawaran dan permintaan. Kurva permintaan menunjukkan berapa banyak perbandingan antara produk yang diminta atau dibeli dengan harga yang bervariasi. Sedangkan kurva penawaran menunjukkan berapa banyak jumlah produk yang akan disediakan, baik itu ditawarkan atau hanya ditawarkan untuk dijual pada harga yang berbeda-beda. Bila kedua kurva dibagankan ke dalam sebuah grafik yang sama, perpotongannya adalah harga pasar dan harga equilibrium atau harga titik potong, di mana harga pasar adalah harga di mana kuantitas barang yang diminta dan kualitas barang yang ditawarkan adalah sama. Mengidentifikasi unsur-unsur perusahaan swasta. Perekonomian pasar mencerminkan mekanisme sistem perusahaan swasta, yaitu
Sistem ekonomi yang memperbolehkan individu memenuhi kepentingan pribadi tanpa pembatasan dari pemerintah. Perusahaan swasta menuntut adanya 4 unsur. Yang pertama adalah hak properti pribadi, kepemilikan atas sumber daya yang digunakan untuk menciptakan kekayaan ada di tangan pribadi. Yang kedua, adanya kebebasan memilih. Kebebasan memilih menjual tenaga kerja kepada siapa saja dan membeli dari produsen siapa saja. Yang ketiga, laba. Laba yang diantisipasi berpengaruh kuat pada pilihan individu atas barang dan jasa yang akan diproduksi. Yang keempat, persaingan. Perlombaan antar perusahaan untuk mendapatkan sumber daya atau pelanggan yang sama. Tingkat persaingan. Dalam sistem perusahaan bebas terdapat 4 tingkat persaingan, yaitu yang pertama adalah persaingan sempurna. Pasar industri yang dicirikan oleh perusahaan kecil yang banyak jumlahnya dan membuat produk yang sama. Yang kedua, persaingan monopolistik. Pasar yang didirikan oleh banyak pembeli dan relatif banyak penjual yang berusaha membedakan produk dari pesaingnya. Yang ketiga, ada oligopoli atau pasar dan industri yang didirikan oleh penjual sedikit, umumnya berskala besar yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga produk mereka. Yang keempat, ada monopoli. Pasar di mana hanya ada satu produsen yang dapat menetapkan harga produknya. Indikator dari ekonomi. Kesehatan ekonomi secara keseluruhan akan mempengaruhi organisasi. Indikator ekonomi adalah data statistik yang menunjukkan apakah suatu sistem ekonomi akan menguat atau melemah atau malah cenderung stabil. 2 sasaran utama dalam sistem ekonomi Amerika Serikat adalah yang pertama pertumbuhan ekonomi, yang kedua adalah stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dinilai melalui pertumbuhan agregat atau kuantitas total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu sistem ekonomi. Yang kedua, stabilitas ekonomi adalah jumlah uang yang tersedia dalam sistem ekonomi serta kuantitas barang dan jasa yang dihasilkannya tumbuh pada tingkat yang sama. Kesimpulan dari presentasi hari ini adalah dalam menjelajahi lingkungan bisnis Amerika Serikat, perlu dipahami bahwa sistem bisnis yang dianut sangat beragam dan kompleks. Negara ini menawarkan pasar yang besar dan beragam dengan berbagai peluang dan tantangan. Orientasi utama dari bisnis di Amerika Serikat adalah mencapai laba dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Namun, dalam proses mencapai tujuan ini, perusahaan juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka, sesuai dengan evolusi pandangan mengenai akuntabilitas bisnis. Selain itu, dinamika lingkungan bisnis eksternal seperti faktor ekonomi, politik, sosial, dan teknologi akan mempengaruhi strategi dan keputusan dari perusahaan. Amerika Serikat menganut sistem ekonomi campuran yang mencakup peran pasar dan pemerintah di dalam mengendalikan faktor produksi serta alokasi sumber daya. Di tengah persaingan yang ketat, perusahaan harus dapat beradaptasi dan berinovasi untuk tetap bersaing dan berkembang di pasar yang dinamis ini. Terima kasih dan sekian presentasi dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.